Ketika saya meninggal nanti, apakah saya akan menjadi hantu? Hai guys, balik lagi bareng gue di sini. Thank you buat kalian yang udah klik video ini. Dan di episode kali ini gue akan cerita sama kalian tentang sebuah cerita horor. Di channel gue ini ada beberapa playlist yang gue buat. Jadi gue bercerita tentang sahabat-sahabat Nabi, dan gue juga cerita tentang cerita-cerita horor atau pengalaman-pengalaman yang menurut gue unik dan layak untuk gue share ke kalian semua. Dan kali ini gue memilih cerita tentang cerita horor. Cerita horor ini gue baru aja dapat dari salah seorang tante gue, dan cerita ini berdasarkan pengalaman pribadi daripada tante gue sendiri beberapa puluh tahun yang lalu. Jadi buat kalian yang suka dengerin cerita horor, pastikan untuk tidak skip dan tonton video ini sampai habis. Kisah ini terjadi sekitar tahun 80-an. Jadi sudah beberapa puluh tahun lalu, dan gue baru aja dapat cerita ini dari tante gue, yang dimana ini adalah pengalaman pribadi daripada tante gue. Alkisah beberapa puluh tahun yang lalu, tepatnya di tahun 80-an, waktu tante gue masih duduk di kelas 1 SMA, tante gue ini mempunyai seorang teman perempuan yang di sini gue akan kasih namanya Maria, ya. Sebut saja namanya Maria. By the way, gue sendiri tidak tahu nama asli daripada orang yang akan kita bahas kali ini, karena kemarin waktu tante gue bercerita, gue tidak sempat bertanya tentang nama asli daripada perempuan ini. Maria tinggal di kampung bersama dengan kedua orang tuanya. Maria kemudian memutuskan untuk merantau ke kota, di sebuah kota kecil, ya, untuk bersekolah. Singkat cerita, Maria bersekolah dari mulai SMP sampai SMA. Kejadian itu terjadi pada saat Maria duduk di kelas 1 SMA. Jadi ceritanya Maria itu tinggal bersama dengan kakak perempuannya dan juga suami dari kakaknya yang adalah seorang anggota polisi. Di hari sebelum Maria meninggal, ya, mereka sedang bermain di dalam kelasnya mereka dan sedang bercerita, mengobrol tentang hantu, ya. Jadi mereka bercerita tentang cerita-cerita hantu, dan mereka bercerita bahwa hantu gentayangan, ada hantu yang gentayangan, ada orang yang meninggal terus gentayangan. Terus di situ Maria terlihat murung. Kemudian teman-temannya bertanya, kenapa kamu murung? Terus Maria bertanya balik sama mereka, ketika saya meninggal nanti, apakah saya akan menjadi hantu? Nah, terus teman-temannya hanya tertawa dan menganggap ya itu hanya lelucon aja, karena mereka pada saat itu sedang bercerita tentang sebuah cerita horor. Jadilah, ya sudah, hari itu berakhir begitu saja. Sampai tiba jam waktu pulang sekolah dan mereka semua pulang ke rumah mereka masing-masing. Besok paginya, begitu mereka baru saja ingin memulai mata pelajaran, masuklah seorang guru mereka yang bernama Ibu Sofia. Gue kasih aja nama Ibu Sofia. Ibu Sofia masuk ke dalam kelasnya mereka dan mengabarkan sebuah kabar yang mengejutkan bagi semua anak-anak di kelas itu. Ibu Sofia kemudian mengabarkan bahwa teman sekelas mereka yang bernama Maria telah tewas tertembak pagi itu. Satu kelas kemudian menjadi riuh, semuanya sontak
kaget dan gak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar dari guru mereka, bahwa teman mereka yang bernama Maria yang kemarin baru aja mereka bercanda bareng di dalam kelas, tapi hari ini mereka mendengar kabar bahwa Maria telah tewas tertembak. Dalam keadaan yang masih panik, masih bingung, masih tercengang, mereka kemudian disuruh untuk segera melayat ke rumahnya Maria. Jadi pada saat itu mata pelajaran tidak dilanjutkan dan mereka satu kelas itu disuruh oleh gurunya mereka untuk pergi ke rumah Maria untuk melayat. Akhirnya mereka semua pergi ke rumah Maria untuk melayat. Maria ini adalah seorang Nasrani ya, jadi pada saat itu memang belum dikuburkan pada hari itu juga. Jadi mereka masih ada ritual ibadah-ibadah dan lain-lain layaknya orang Nasrani pada umumnya. Jenazah Maria masih ada di rumah duka dan mereka itu datang semua dan mereka itu benar-benar tidak menyangka bahwa hal ini bisa menimpa terhadap Maria. Jadi ceritanya itu Maria di hari itu dia ingin berangkat ke sekolah gitu. Jadi Maria di pagi itu akan berangkat ke sekolah dan Maria sudah memakai baju seragam sekolah. Dan Maria itu sedang sarapan pagi, minum teh di ruang makan ya di rumah mereka. Kemudian kakak iparnya Maria ini yang notabene-nya adalah seorang polisi sedang membersihkan pistolnya. Dan di dalam pistol itu masih ada satu peluru. Dan tanpa disengaja oleh kakak iparnya Maria ini, pistolnya itu diarahkan ke Maria yang pada saat itu sedang sarapan pagi menggunakan baju sekolahnya dan ingin berangkat ke sekolah. Dan tanpa disengaja pada saat kakak iparnya Maria ini sedang membersihkan pistolnya, dia tidak sengaja menyentuh bagian pelatuk daripada senjata itu dan peluru daripada senjata itu mengenai di kepala bagian kiri kalau tidak salah, tepatnya di kepala bagian kiri Maria, dan Maria pun harus tewas di tempat pada saat itu juga. Jadi Maria ini tewas masih menggunakan pakaian sekolah, rok abu-abu dan juga kemeja putih khas anak sekolah SMA tahun 80-an. Setelah peristiwa tewasnya Maria itu, satu persatu teror mendatangi mereka yang satu kelas dengan Maria, termasuk tante gue. Semenjak kejadian itu, teman-temannya Maria pada ketakutan semua dan bangku yang diduduki oleh Maria itu tidak diduduki oleh satupun orang gitu ya. Dan kata tante gue ya, setelah peristiwa tewasnya Maria itu ya, mereka seringkali melihat ya bangku itu berjalan sendiri, kemudian terdengar suara orang melangkah tapi tidak ada orang, kemudian meja bergeser sendiri, bangku bergeser sendiri, apalagi di tempat duduknya Maria. Dan itu membuat satu kelas itu menjadi sangat ketakutan dan tidak ada satupun yang mau tinggal di dalam kelas sendirian. Gue pikir itu wajar banget ya, maksudnya saat mereka ketakutan seperti itu layaknya anak kelas 1 SMA pada saat kejadian yang baru saja terjadi dengan salah seorang temennya. Entah daripada tante gue sendiri bilang bahwa gue sendiri tidak pernah menyaksikan secara jelas bahwa kursi bergeser dan meja bergeser dan lain-lain itu. Tetapi kata teman-temannya semuanya seperti itu. Memang tante gue ini tipe orang yang tidak percaya dengan hal-hal seperti itu gitu. Bahkan ada beberapa hal yang sebenarnya tuh
terlihat ganjil, tapi tante gue sendiri tuh tidak pernah mau terlalu ambil pusing dengan hal seperti itu. Jadi memang tipe orangnya seperti itu. Tapi kata tante gue ya, teman-temannya itu bilang seperti itu. Terlepas daripada itu benar atau tidak, yang pasti menurut gue ini adalah sebuah tragedi yang sangat menyedihkan sekali, yang tidak pernah kita sangka-sangka ya, menimpa seorang, bisa menimpa siapa saja, teman kita, bahkan diri kita sendiri. Hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan, tidak pernah kita sangka-sangka, termasuk dengan Maria sendiri gitu. Jadi kata tante gue itu, satu hari sebelum Maria meninggal, Maria itu sangat uring-uringan dan juga murung terus gitu. Tidak tahu kenapa gitu, nggak tahu kenapa, apa dia sakit atau seperti apa, tidak tahu. Yang pasti Maria itu selalu murung gitu. Dan waktu mereka bercerita tentang hantu, Maria kemudian bertanya gitu, apakah kalau gue meninggal nanti gue juga bakalan jadi hantu gitu. Apakah itu sebuah firasat atau seperti apa, gue juga nggak ngerti ya. Yang pasti itu yang terjadi. Dan semenjak peristiwa itu, kata tante gue, jadi kalau bel pulang itu semuanya tuh pada kabur cepet gitu, lari gitu, nggak ada yang mau ketinggalan. Jadi kata tante gue tuh pokoknya selama beberapa bulan itu seperti itu, selebihnya udah biasa aja lagi gitu ya. Dan ini menurut gue sih sedih banget ya, sedih banget. Dan gue punya sedikit cerita yang tidak ada sangkut paut dengan kisah ini, tapi pelajaran yang bisa kita ambil adalah ya jangan lalai ya. Karena dulu gue pernah juga ya punya seorang kerabat gue itu yang dia mempunyai seorang om yang omnya itu adalah seorang anggota TNI ya. Omnya itu adalah seorang anggota TNI dan ceritanya mirip-mirip dengan, bukan mirip lagi, persis dengan cerita yang dialami oleh Maria ini ya. Jadi om daripada teman gue ini pada saat itu sedang memegang pistolnya, dan tanpa sengaja itu pistolnya itu terarah ke mengarah kepada istrinya, dan kalau tidak salah itu perut atau bagian mananya istrinya gitu. Terus tanpa sengaja itu beliau pelatuknya itu ya seperti kisahnya Maria gitu, tanpa sengaja gitu ya. Jadi tersentuh pelatuk itu dan pistol itu akhirnya mengarah ke salah satu bagian tubuh daripada istrinya si omnya teman gue ini. Udah gue kasih aja namanya Randy ya. Om Randy ini tidak sengaja menembak istrinya gitu ya. Jadi pelatuknya itu tidak sengaja tersentuh sama dia, dan memang pistolnya itu memang sedang mengarah ke badannya istrinya, tapi gue lupa itu mengarah ke bagian mananya. Yang pasti itu keadaannya cukup fatal, karena pada saat itu gue ada di situ ya. Pada saat gue sama teman gue ini lagi nungguin obat ceritanya ya. Jadi ceritanya si Om Randy sama istrinya ini ingin menembus obat daripada kakaknya teman gue yang pada saat itu sedang berada di rumah sakit ya. Namun mereka itu tidak kunjung datang juga gitu, dan kita tidak tahu ya sampai 2 atau 3 hari gue temenin teman gue ini untuk nemenin kakeknya ya, karena dia sendiri yang nemenin kakeknya. Terus kemudian kita tidak tahu kalau ternyata di sebelah waktu itu pas hari pertama masuk itu kakaknya teman gue ini masih ada di UGD, dan kita tidak tahu kalau di sebelahnya itu ternyata ada pasien yang baru tertembak, itu ternyata adalah tante daripada teman gue ini gitu loh. Dan ditunggu-tunggu berapa hari, dan kita baru mengetahuinya itu setelah, kalau nggak salah besokannya kita baru mengetahui kalau tantenya ini telah tertembak oleh suaminya secara tidak sengaja gitu ya. Dan akhirnya gue temenin teman gue itu untuk pergi ke ruang ICU untuk menjenguk
tantenya ini yang baru saja dilakukan operasi untuk diambil peluru itu dari dalam badannya si tantenya ini. Dan pada saat gue nengokin itu memang keadaan tantenya itu tuh seperti orang yang sekarat, tapi alhamdulillahnya memang tantenya itu masih berhasil selamat dan masih hidup sampai sekarang gitu loh. Jadi itu karena faktor kelalaian akhirnya si Om Randy ini dapat hukuman ya dari institusinya, dan juga beliau pada saat itu dinonaktifkan gitu loh sebagai seorang anggota TNI gitu. Dan sampai sekarang Om Randy sendiri sudah meninggal beberapa tahun yang lalu, dan istrinya itu sampai sekarang masih hidup dan masih sehat walafiat. Tapi itu adalah faktor kelalaian. Jadi menurut gue ya ini banyak sekali pelajarannya ya serem banget kalau ngomongin senjata, pistol gitu ya. Ya pokoknya mereka yang udah notabene-nya adalah seorang polisi dan tentara yang sudah biasa memegang pistol aja masih bisa terjadi seperti itu. Terlepas dari sengaja atau tidaknya, ya tetap saja ya itu adalah kelalaian, dan ya itu adalah takdir juga gitu. Ya pokoknya buat kalian hati-hati aja. Mudah-mudahan kita semua dilindungi dari hal-hal yang seperti itu. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita semua terlindungi dari hal-hal yang seperti itu. Pokoknya kisahnya Maria ini sangat tragis. Kalau tantenya teman gua kan alhamdulillah tidak sampai meninggal, walaupun keadaannya pada saat itu cukup sekarat, karena gue melihat ya dia hanya terbaring di atas tempat tidur dan mulutnya ternganga gitu. Berapa kali operasi juga gitu, sampai akhirnya alhamdulillah pelurunya itu bisa keluar dan beliau bisa sembuh. Tapi Maria ini nasibnya cukup tragis karena beliau harus meninggal di usianya sangat muda, masih sangat muda, kelas 1 SMA ya, dan meninggal memakai baju sekolah gitu ya. Karena memang pada kejadian Maria itu pelurunya itu mengenai ya tepat di bagian vital ya, di kepala. Jadi ya that's why Maria harus meninggal pada saat itu juga gitu loh. Berbeda dengan tante dari teman gue yang mungkin kena di bagian yang tidak terlalu vital-vital amat gitu. Ya udah sekian. Sebenarnya nggak serem sih cerita ini ya, menurut gue sih nggak serem ya, maksudnya ya biasa aja ya. Mungkin bagi mereka yang mengalami ya pada saat setelah kejadian Maria itu meninggal dan apa yang dialami oleh mereka di dalam kelas ya secara spesifiknya tante gue sendiri tuh tidak pernah mengalami secara langsung, tetapi bukan desas-desus lagi, tapi itu yang diceritakan oleh teman-temannya yang mengalami. Tante gue sendiri entah kenapa dia tidak mengalami itu ya. Jadi sebenarnya nggak serem-serem banget, cuman menurut gue lebih ke tragis gitu. Dan ya tetap berhati-hati, tetap waspada, dan jangan sampai kita lalai. Pokoknya apa-apa ya, gue nggak tahu sih bilang apa lagi. Oke, thank you buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa terus support gue, like, comment, and share video ini ke semua sosial media yang kalian punya jika kalian suka. Dan terima kasih, sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Dadah.